telah kita lihat bagaimana kitab suci dan teologi sistematika memandang rencana Allah. Maka kini kita akan beranjak kepada topik utama yang kedua dari pelajaran ini, karya Allah. Di bagian ini, kita akan meneliti bagaimana Allah melaksanakan rencana kekalnya dan juga rencana-rencana historisnya bagi ciptaan. Kitab suci banyak sekali berfokus pada apa yang sudah Allah kerjakan, apa yang sedang Dia kerjakan, dan apa yang akan Dia kerjakan dalam sejarah dunia. Pentingnya tema ini dalam Alkitab mendorong para teolog untuk memberikan perhatian khusus pada hal ini dalam teologi proper. Dalam teologi proper, atau teologi menurut arti harfiahnya, para teolog sistematika menelusuri karakteristik fundamental dari semua karya Allah. Sepanjang abad-abad, topik dari karya Allah ini pada umumnya dibagi dalam dua bagian utama, pekerjaan penciptaan dan pekerjaan pemeliharaan atau providensia. Mari kita tinjau lebih dahulu pekerjaan penciptaan. Para teolog sistematika banyak berfokus pada waktu ketika Allah menciptakan ex nihilo, atau dari ketiadaan. Ayat-ayat seperti Kejadian pasal 1 ayat 1, Yohanes pasal 1 ayat 3, dan Ibrani pasal 1 ayat 2 menunjukkan bahwa tidak ada sesuatu pun selain Allah yang pernah ada sebelum Allah menciptakannya. Jadi kalangan Injili bertindak benar dengan menolak semua bentuk dari politeisme. Setiap kepercayaan bahwa Allah atau kekuatan-kekuatan yang seperti Allah bergabung bersama Allah dalam pekerjaan penciptaan. Mereka juga menolak semua bentuk panteisme, yang menganggap Allah memiliki karakteristik yang sama dengan ciptaannya. Dan mereka menolak semua bentuk dualisme. Kepercayaan bahwa apa yang kita namakan ciptaan sebenarnya sudah ada sejak kekekalan bersama dengan Allah. Sebaliknya, teologi sistematika Injili secara konsisten menegaskan perbedaan mutlak antara pencipta dan ciptaannya. Namun teologi sistematika juga telah melangkah lebih jauh dari saat pertama penciptaan dan membahas pembagian ganda mula-mula yang Allah tetapkan dalam ciptaan. Pembagian ganda dari ciptaan ini kita temukan dalam Kolose pasal 1 ayat 16, di mana Rasul Paulus mengutarakan hal ini. Karena di dalam Kristus telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Di sini kita melihat bahwa Paulus menunjuk kepada Kristus sebagai Dia yang menciptakan segala sesuatu. Dan ia menyinggung hal pembagian ganda dari ciptaan di antara surga dan bumi yang kita baca dalam Kejadian pasal 1 ayat 1. Tetapi Paulus melanjutkan dengan membuat pembagian paralel di antara yang kasat mata dan tidak kasat mata. Pembagian ciptaan ini kita lihat contohnya dalam beberapa pengakuan iman percaya yang penting, yang berbicara tentang Allah sebagai pencipta dari segala sesuatu yang kasat mata dan tidak kasat mata. Nah, sebelum kita melanjutkan, perlu kita ingat bahwa dalam ayat seperti Yesaya pasal 66 ayat 1, kitab suci membawa kedua sisi dari pembagian ini dalam kesatuan. Kita membaca, "Langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku." Ayat ini dengan singkat menjelaskan suatu pandangan yang berada di balik setiap halaman dari kitab suci. Maksudnya, ciptaan adalah istana kosmik Allah atau bait suci Allah, dengan surga di atas dan bumi di bawah, yang tidak kasat mata di atas dan yang kasat mata di bawah. Di dalam Perjanjian Lama, Bait Allah Israel didirikan menurut contoh dari tata ruang ganda dari ciptaan ini. Bait ini mempunyai kamar atas yang terletak di bagian dalam yang dikenal sebagai Ruang Maha Kudus.
Kamar ini menggambarkan pemerintahan Allah dalam ciptaan yang di atas yang tidak kasat mata. Dan kamar yang di atas ini dikelilingi oleh bagian yang lebih rendah dari bait Allah yang dikenal sebagai tempat kudus, serta pelataran luar atau lapangan. Kedua bagian yang terletak lebih rendah ini menggambarkan alam ciptaan yang lebih rendah, yang kasat mata. Pandangan dasar ganda tentang ciptaan menolong kita untuk memahami tujuan agung Allah bagi ciptaannya. Singkatnya, sasaran sejarah adalah agar pemerintahan Allah yang mulia di dunia atas yang tidak kasat mata meluas ke bawah, dan satu hari kelak akan menyebar ke setiap pelosok dunia yang kasat mata. Dan pada akhirnya, kemuliaan Allah akan memenuhi seluruh ciptaan, sehingga setiap makhluk di atas maupun di bawah akan menyembah Dia untuk selama-lamanya. Pandangan dasar ini mendasari segala sesuatu yang Alkitab ceritakan pada kita tentang pekerjaan penciptaan Allah. Sasaran sejarah Allah adalah agar seluruh bumi diubahkan menjadi bait Allah, taman, alam, tahta Allah yang kasat mata dan imanen. Dan ini adalah tujuan yang sama dengan yang Alkitab menyatakan dalam Kejadian pasal 1 dan pasal 2, yaitu bahwa Allah menciptakan dunia yang amat baik, tetapi Ia membuat sebuah taman di mana kehadirannya imanen dan kasat mata. Dan ini adalah tempat kudus. Dan laki-laki dan perempuan itu diperintahkan untuk memperluas taman itu hingga ke seluruh dunia, dengan bertambah banyak, memenuhinya, dan menaklukkannya. Dan tentu saja karena kejatuhan dalam dosa, program itu terganggu. Namun di taman itu diberikan janji bahwa akan ada seorang keturunan perempuan itu yang akan meremukkan kepala ular. Dan janji itu akhirnya digenapi. Karena pekerjaan penciptaan ganda ini begitu penting, kita perlu melihat dahulu pada dimensi-dimensi di atas yang tidak kasat mata dari ciptaan, dan juga dimensi-dimensi di bawah yang kasat mata dari ciptaan. Mari kita lihat dulu dimensi-dimensi yang tidak kasat mata dari apa yang Allah ciptakan. Materialisme modern telah begitu banyak mempengaruhi pengikut-pengikut Kristus, sehingga banyak siswa sekolah teologi yang sungguh-sungguh yang kurang memperhatikan apa yang Alkitab ajarkan tentang dimensi-dimensi yang tidak kasat mata dari ciptaan. Dalam studi akademis, kita harus berhati-hati agar tidak terjerumus dalam ekstrim sebaliknya. Begitu banyak dari rencana Allah bagi ciptaannya yang diprakarsai dan dikembangkan oleh hal-hal yang terjadi di alam yang tidak kasat mata. Kita harus memperhitungkan apa yang oleh para teolog seringkali dinamakan dunia preternatural. Artinya, dunia di luar dunia alami yang normal. Ada banyak cara untuk mendeskripsikan dimensi yang di atas, dimensi yang tidak kasat mata dari ciptaan. Tetapi, untuk tujuan kita akan lebih dahulu membicarakan penataan alam yang tidak kasat mata. Kemudian kita akan memperhatikan penghuninya. Mari kita membahas penataan dari dunia preternatural. Istilah biblika yang utama bagi dimensi ciptaan ini adalah surga atau langit. Kata bahasa Ibrani Shemayim dan kata bahasa Yunani Ouranos, dua-duanya dapat diterjemahkan surga atau langit. Tetapi kata-kata ini ada kalanya juga menunjuk pada apa yang oleh manusia modern dinamakan angkasa dan ruang angkasa. Jadi dalam diskusi kita tentang dunia preternatural, kita hanya akan berfokus pada arti yang menunjuk pada alam yang lebih tinggi. Alam yang tidak kasat mata bagi manusia, kecuali bila Allah mengaruniakan penglihatan supernatural atau adikodrati pada mereka. Kitab suci tidak memberikan banyak rincian terkait penataan dari langit yang tidak kasat mata, tetapi mengindikasikan bahwa susunannya cukup rumit. Contohnya, Mazmur pasal 104 ayat 3 berbicara tentang ruangan atas Allah di surga atau kamar-kamar loteng. Menurut 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 30 dan beberapa ayat lain, ruangan surgawi ini adalah tempat kediaman Allah di surga, atau bisa juga diterjemahkan tempat Allah bersemayam di surga. Yesaya pasal 63 ayat 15
mendeskripsikan istana surgawi yang sama ini sebagai tempat dari kediamanmu yang kudus dan agung. Selain itu, dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 2, Paulus merujuk pada teologi Talmud dan berbicara tentang tingkat yang ketiga dari sorga, dan menyebutnya Firdaus dari kata-kata yang tak terkatakan. Dan selain ini, Ulangan pasal 10 ayat 14, Mazmur pasal 115 ayat 16, dan sejumlah ayat lain menunjuk kepada langit yang mengatasi segala langit. Ayat-ayat ini dan referensi-referensi biblika yang serupa mengingatkan kita pada kenyataan bahwa tata ruang dunia yang tidak kasat mata ini sangat rumit dan jauh melampaui pemahaman kita. Kendati demikian, ayat-ayat ini dan banyak ayat lain mengindikasikan bahwa alam surgawi yang tidak kasat mata itu ditata sebagai dimensi atas yang ditinggikan dari istana kosmik Allah. Selain mengenali tata ruang yang rumit ini, kita perlu memperhatikan para penghuni dari dimensi ciptaan yang tidak kasat mata ini. Tidak perlu dijelaskan lagi bahwa penghuni surga yang paling mulia adalah Allah sendiri. Tetapi kita harus berhati-hati di sini. Banyak orang berpikir tentang surga sebagai tempat di mana Allah berdiam dalam kepenuhan transendensinya. Namun tidak demikian halnya. Surga adalah bagian dari ciptaan. Surga ini terbatas, temporal, dan berubah-ubah. Sekalipun berada di atas dunia yang kasat mata, surga merupakan tempat di mana Allah berinteraksi dengan ciptaannya. Di dalam 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 27, Salomo menyatakan bahwa Allah begitu transenden, sehingga bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat dia. Tetapi dalam doa yang sama, Salomo berbicara tentang surga sebagai tempat Allah bersemayam. Tempat di mana Allah mendengar dan berespon pada doa-doa umatnya. Jadi surga adalah tempat di mana Allah masuk ke dalam ciptaan yang terbatas dengan duduk di atas tahta dan berinteraksi dengan makhluk-makhluk surgawinya. Kita melihat hal-hal ini dalam ayat-ayat seperti Ayub pasal 1 ayat 6-12, Daniel pasal 7 ayat 9-11, dan Lukas pasal 22 ayat 31. Ruangan tahta Allah di sorga ditinggikan di atas dunia yang kasat mata. Tetapi ini tetaplah merupakan bagian dari ciptaannya. Dan semenjak awal mula sejarah ketika Allah berfirman, "Jadilah terang," Ia telah mengendalikan arah sejarah sebagai raja atas ciptaan dari istana surgawinya. Namun Allah bukan satu-satunya penghuni dari alam atas yang tidak kasat mata ini. Contohnya, meskipun jarang sekali makhluk-makhluk jasmani masuk ke surga, tapi ini bukan hal yang mustahil. Kita tahu dengan pasti bahwa menurut Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 31-33, Yesus naik ke sorga dalam tubuh jasmaninya yang dimuliakan, ke tahta bapa leluhurnya yaitu Daud. Dan sekarang ia duduk di sebelah kanan Allah Bapa di istana surgawi. Bagian terbesar dari penghuni surga adalah makhluk-makhluk rohani dan jiwa-jiwa orang yang setia yang telah meninggal dunia. Mereka dan kegiatan-kegiatan mereka tidak terlihat kecuali melalui penglihatan supranatural. Mereka dinamakan roh-roh dalam Matius pasal 8 ayat 16 dan Ibrani pasal 1 ayat 14. Penghuni sorga dalam Mazmur pasal 29 ayat 1 dan Mazmur pasal 89 ayat 7. Orang-orang kudus dalam Mazmur pasal 89 ayat 6 dan ayat 8, serta Zakaria pasal 14 ayat 5, penjaga dalam Daniel pasal 4 ayat 13 dan Mazmur pasal 91 ayat 11, dan pasukan atau bala tentara dalam banyak ayat, antara lain Mazmur pasal 148 ayat 2 dan Daniel pasal 8 ayat 10. Menurut Mazmur pasal 82, beberapa dari roh-roh ini diberi tanggung jawab atas bangsa-bangsa di bumi. Gabriel dan Mikael adalah pemimpin-pemimpin malaikat yang terkemuka
yang terutama melayani Allah demi kepentingan umat pilihannya. Kerub-kerub melayani sebagai penjaga kekudusan Allah, dan para serafim melayani di depan tahta Allah. Kitab suci mengatakan bahwa semua roh surgawi ini pada awalnya diciptakan baik seperti semua ciptaan lainnya. Dalam 1 Timotius pasal 5 ayat 21, roh-roh yang tetap setia oleh kasih karunia Allah dinamakan malaikat-malaikat pilihannya. Tetapi roh-roh surgawi yang lainnya memberontak terhadap Allah. Kita melihat ini dalam ayat-ayat seperti Yohanes pasal 8 ayat 44, 1 Timotius pasal 3 ayat 6, 2 Petrus pasal 2 ayat 4, dan Yudas ayat 6. Kita tidak tahu banyak tentang pemberontakan para malaikat ini. Kita hanya tahu bahwa ini tersebar luas, dan bahwa iblis dan mungkin roh-roh lain memberontak sebelum pencobaan yang dialami Adam dan Hawa. Ayat-ayat seperti Ayub pasal 1 ayat 6-12 dan Mazmur pasal 82, juga 2 Tawarikh pasal 18 ayat 18-22, mengindikasikan bahwa setan, lawan kita, yang juga dinamakan iblis atau si penuduh, dan roh-roh jahat lainnya yang dinamakan setan-setan, penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah, dan kekuatan-kekuatan dari waktu ke waktu muncul di istana surgawi. Mereka melayani atas perintah istana surgawi dan melaksanakan kehendak Allah di bumi sekalipun dengan niat jahat. Tetapi setan dan roh-roh jahat lainnya tidak akan melayani di istana surga untuk selamanya. Sebaliknya, bagi mereka telah disediakan tempat penghukuman kekal di dunia yang di bawah bersama dengan orang-orang yang memberontak terhadap Allah. Yang kita bicarakan di sini adalah dunia malaikat, tentang surga dan penghuni surga. Namun tercakup juga di dalamnya kekuatan-kekuatan kosmik, yaitu kekuatan-kekuatan setan, para malaikat yang telah jatuh ke dalam dosa. Dan kita kadang-kadang berpikir bahwa malaikat-malaikat yang sudah jatuh lebih merdeka daripada malaikat-malaikat baik. Karena malaikat-malaikat baik berada di bawah kekuasaan mutlak Allah di surga, dan mereka melayani Dia. Sedangkan malaikat-malaikat yang jatuh bisa bersenang-senang dan berbuat sekehendak hatinya melakukan kejahatan di bumi. Namun jawaban Alkitab sangat jelas. Allah memiliki otoritas penuh atas malaikat-malaikat yang sudah jatuh dalam dosa. Segala sesuatu yang mereka perbuat hanya dapat mereka lakukan karena Allah mengizinkannya. Jadi Allah tetap memiliki kekuasaan mutlak sepenuhnya atas dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Dan Allah memiliki kekuasaan mutlak atas dunia surgawi. Kita telah membahas dimensi yang tidak kasat mata dari ciptaan Allah. Kini marilah kita beranjak kepada dimensi yang kasat mata dari ciptaan. Dunia jasmani di mana Anda dan saya berdiam. Kita akan mengamati gambaran biblika dari dimensi yang kasat mata dari ciptaan Allah dengan cara yang sama seperti kita mengamati alam yang tidak kasat mata. Pertama, kita akan mengamati penataan dasar dari dunia yang kasat mata. Dan kedua, kita akan berfokus pada penghuni-penghuni dari dunia ini. Perhatikanlah lebih dahulu penataan dari dimensi yang kasat mata dari ciptaan. Telah kita katakan di depan bahwa kitab suci menampilkan segenap ciptaan sebagai istana kosmik Allah atau bait Allah. Dan di sepanjang abad-abad, para teolog sistematika telah mengamati pasal-pasal pertama dari kitab Kejadian untuk mengetahui bagaimana Allah menata aspek-aspek yang kasat mata dari istananya. Menurut Kejadian pasal 1 ayat 2, dunia yang kasat mata pada awalnya belum berbentuk dan kosong. Tetapi pada akhir dari minggu pertama, dalam Kejadian pasal 2 ayat 1-3, Allah menyelesaikan penataan awal dari ciptaan yang menyenangkan hatinya. Dan Ia beristirahat di tahta surgawinya. Jadi, bagaimana penataan awal dari dunia yang kasat mata ini? Nah, kita membaca dalam Kejadian pasal 1 bahwa pada hari pertama Allah menetapkan siang dan malam, atau terang dan gelap, di alam yang kasat mata dari istananya. Pada hari kedua, Allah menetapkan langit dan lautan yang kasat mata. Dan pada hari ketiga, Allah menetapkan daratan kering
dan kehidupan tumbuh-tumbuhan di lantai dari istana kosmiknya. Apabila Anda mengamati alam semesta, Anda melihat hikmat dan kuasa Allah yang mengagumkan dalam penciptaan alam semesta. Rancangan dari segala sesuatu begitu fantastis, jarak-jarak yang begitu jauh, dan sebagainya. Galaksi-galaksi kita, ada ratusan ribu galaksi di luar sana. Semuanya dirancang dengan begitu mengagumkan. Dan hikmat Allah terlihat begitu jelas dinyatakan dalam semua itu. Dan Allah menciptakan semua hal ini sebenarnya dari ketiadaan. Hikmat dan kuasa yang tidak terbayangkan ini begitu jelas tampak dalam seluruh ciptaan, dalam alam semesta dan semuanya. Sambil mengingat penataan dunia yang kasat mata, marilah kita perhatikan bagaimana narasi Alkitab dari pekerjaan penciptaan Allah juga berfokus pada para penghuni dari dunia yang kasat mata. Dari waktu ke waktu, penghuni-penghuni langit yang tidak kasat mata muncul di dunia yang kasat mata untuk melaksanakan maksud dari Sang Raja Ilahi di sorga. Dan Alkitab juga mencatat banyak sekali teofani, atau penampakan kasat mata dari Allah sendiri dalam sejarah Alkitab. Ia datang kepada Adam dan Hawa di Taman Eden. Ia tampak dalam mimpi-mimpi dan penglihatan-penglihatan, dan dalam tiang awan dan tiang api kepada bangsa Israel. Dan tentu saja seperti diajarkan Perjanjian Baru, Allah hadir melalui inkarnasi Kristus dan pelayanannya di bumi. Namun pasal pertama kitab Kejadian terutama berfokus pada penghuni-penghuni dunia jasmani yang biasanya kasat mata. Contohnya, pada hari pertama, Allah memisahkan terang dari gelap. Kemudian pada hari keempat, Ia menetapkan matahari, bulan, dan bintang-bintang di langit untuk menguasai siang dan malam. Pada hari kedua, Allah menetapkan batas-batas langit dan lautan yang kasat mata. Kemudian pada hari kelima, Ia menciptakan burung-burung untuk berterbangan di udara dan makhluk-makhluk lautan untuk mendiami lautan. Pada hari ketiga, Allah menetapkan daratan kering dan tumbuh-tumbuhan. Kemudian pada hari keenam, Ia menempatkan binatang-binatang dan manusia di sana. Semua penghuni dari dunia yang kasat mata ini memainkan peranan penting dalam tujuan Allah untuk ciptaannya. Tetapi menurut Kejadian pasal 1 ayat 26-31, hanya manusia yang diberi peranan khusus sebagai gambar dan rupa Allah. Simaklah Kejadian pasal 1 ayat 28 berikut. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Jadi apakah artinya bagi manusia, baik laki-laki maupun perempuan, untuk diciptakan menurut gambar Allah? Banyak perdebatan di kalangan para teolog terkait apa arti pernyataan ini sebenarnya. Tetapi para cendekiawan yang khusus mendalami Perjanjian Lama mengetahui adanya suatu penemuan di Tel Fakhariyah di Syria, di mana ditemukan sebuah patung dari seorang penguasa di wilayah itu. Dan patung ini dinamakan gambar dan rupa dari penguasa itu. Penemuan ini seakan-akan menjelaskan Kejadian pasal 1 bahwa manusia sebagai penyandang gambar Allah adalah seperti patung bagi Allah atau wakil-wakil bagi Allah yang adalah raja yang sejati dari dunia ini. Kejadian pasal 2 mengisahkan, pada awalnya Allah menempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden. Taman duniawi yang kudus ini begitu sempurna, begitu indah, begitu suci, sehingga Allah kerap kali muncul di sana dalam kemuliaannya yang kasat mata. Namun tujuan dari sejarah adalah agar kesempurnaan, keindahan, dan kesucian taman ini meluas sampai ke segenap pelosok bumi. Dengan demikian,
kemuliaan Allah yang kasat mata dapat muncul di mana-mana supaya namanya dapat dipuji selama-lamanya. Dan sarana utama untuk perluasan kekudusan dan kemuliaan Allah ke seluruh dunia ini adalah umat manusia. Gambar dan rupa Allah. Manusia yang telah ditebus ditakdirkan untuk melaksanakan tujuan sejarah dalam pelayanan kepada Allah dengan kemampuan yang diberikan Allah oleh anugerahnya. Dan pelayanan dari para malaikat untuk melawan semua musuh jasmani dan rohani. Karena itu, kitab suci dan teologi sistematika Injili sangat menekankan peranan Kristus sebagai gambar dan rupa yang sempurna dari Allah. Ia bukan hanya membayar lunas dosa-dosa dari umatnya yang ditebus, tetapi apabila ia datang kembali kelak untuk membuat langit yang baru dan bumi yang baru, ia juga akan memenuhi bumi dengan gambar-gambar yang kudus dari Allah dan menciptakan segala sesuatu baru. Kemuliaan Allah yang kasat mata akan bercahaya di segenap alam ciptaan yang tidak kasat mata dan yang kasat mata. Sehingga setiap makhluk akan menyembah Allah. Paulus menulis dalam Filipi pasal 2 ayat 10-11 berikut, dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. I believe in God the Father Almighty, maker of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. The third day he rose again from the dead. He ascended into heaven and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen.